Five, four, three, two, one, zero. Apa kabar adik-adik? Kembali lagi dengan Bang Pilu dalam channel kesayangan kita, Pijar Ilmu TV. Pada kesempatan kali ini, Bang Pilu kembali mengajak adik-adik sekalian untuk marilah bersama-sama kita belajar tema 6 tentang cita-citaku pada subtema 1 tentang aku dan cita-citaku, yaitu pada pembelajaran yang kedua ya adik-adik. Yuk adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Bang Pilu percaya bahwa adik-adik pasti memiliki keinginan untuk mempunyai pekerjaan ketika dewasa nanti. Keinginan itulah yang disebut dengan cita-cita ya adik-adik. Tentunya untuk mencapai cita-cita tersebut, kita harus mempersiapkan diri dengan rajin belajar agar kita siap secara ilmu pengetahuan. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di halaman rumahnya. Kelinci-kelinci itu terlihat bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara menjadi sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Itulah cerita Siti ya adik-adik, yang ternyata memiliki cita-cita ingin menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Siti sudah mulai melatih dirinya mulai dari sekarang dengan memelihara beberapa ekor hewan dan tumbuhan. Di samping itu juga Siti rajin membaca buku guna memperoleh pengetahuan agar dapat merawat hewan dan tumbuhan peliharaannya dengan baik ya adik-adik. Nah adik-adik, ini adalah keadaan rumah Siti. Cobalah adik-adik amati jenis hewan apa sajakah yang ada di halaman belakang rumah Siti. Terlihat ya adik-adik, ada kawanan induk ayam dan anaknya yang sedang makan. Ada kelinci-kelinci yang asik bermain bebas. Dan terlihat juga ya adik-adik, ada kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga yang sedang mekar. Adik-adik tentunya masih ingat ya dengan sebuah lagu tentang kupu-kupu. Ayo sekarang bersama Bang Pilu kita nyanyikan lagu Kupu-kupu yang Lucu ciptaan Ibu Sud. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Seperti itu ya adik-adik lagu Kupu-kupu yang Lucu ciptaan Ibu Sud. Nah, bersama Bang Pilu tadi, bagaimana adik-adik menyanyikan lagu Kupu-kupu yang Lucu? Apakah dengan cepat ataukah dengan alunan yang lambat? Tentunya dengan alunan yang lambat ya adik-adik, sebagaimana tempo lagu pada not di atas, yaitu lagu Kupu-kupu yang Lucu.
itu dinyanyikan dengan menggunakan tempo lento, yaitu dengan alunan yang lambat ya adik-adik. Nantinya soal istilah atau tanda tempo pada lagu akan kita pelajari selanjutnya setelah ini. Nah, bagaimana perasaan adik-adik jika lagu kupu-kupu yang lucu tadi kita nyanyikan dengan cepat? Tentunya kita akan tertuju pada suasana yang hidup atau riang gembira ya adik-adik. Adik-adik, setiap hewan dan tumbuhan membutuhkan air. Air dapat berasal dari air hujan atau sumber air lainnya. Masih ingatkah adik-adik dengan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan? Nah, sekarang ayo kembali lagi dengan Bang Pilu. Kita nyanyikan bersama lagu Tik-Tik Bunyi Hujan ciptaan Ibu Sud. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Seperti itu ya adik-adik lagu Tik-Tik Bunyi Hujan ciptaan Ibu Sud. Jadi adik-adik, ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya sebuah lagu dinyanyikan dengan merujuk pada tempo lagu ya adik-adik. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu, yaitu sekarang adik-adik perhatikan istilah atau tanda tempo sebagai berikut. Jadi seperti ini adik-adik, ada tempo largo, yaitu lagu harus dinyanyikan dengan lambat sekali. Ada lento dengan lebih lambat, ada giot dengan lambat, andante dengan sedang, moderato dengan sedang agak cepat, allegro dengan cepat, vivace lebih cepat, dan presto dengan cepat sekali. Sekarang cobalah adik-adik amati kembali penulisan lagu kupu-kupu yang lucu dan Tik-Tik Bunyi Hujan tadi. Perhatikan tanda tempo yang ada pada lagu-lagu tersebut, kemudian cocokkan dengan keterangan atau istilah yang dipakai pada sebuah lagu untuk menunjukkan tempo lagu. Yaitu yang pertama, tanda tempo apakah yang terdapat pada notasi lagu kupu-kupu yang lucu dan Tik-Tik Bunyi Hujan. Tanda tempo yang terdapat pada notasi lagu kupu-kupu adalah yang lucu, yaitu lento ya adik-adik. Dan tanda tempo yang terdapat pada notasi lagu Tik-Tik Bunyi Hujan adalah andante. Yang kedua, tahukah adik-adik perbedaan tempo pada lagu kupu-kupu yang lucu dan Tik-Tik Bunyi Hujan tersebut? Perbedaan tempo pada kedua lagu tersebut yaitu pada lagu kupu-kupu yang lucu menggunakan tempo lento atau dinyanyikan dengan lebih lambat. Dan pada lagu Tik-Tik Bunyi Hujan dinyanyikan dengan menggunakan tempo andante atau dinyanyikan dengan nada sedang. Selanjutnya adik-adik diminta untuk mencari notasi lagu yang lain dan amatilah tempo yang digunakan pada notasi lagu tersebut. Nah, di sini Bang Pilu memberikan beberapa contoh lagu beserta tempo yang digunakan pada lagu tersebut. Misalnya pada lagu Lihat Kebunku ciptaan Ibu Sud, yaitu menggunakan tempo moderato atau dinyanyikan dengan alunan sedang agak cepat. Kemudian ada juga lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Ate Mahmud, itu menggunakan tempo andante atau yang dinyanyikan dengan alunan sedang. Dan juga ada lagu Naik Delman ciptaan Ibu Sud yang menggunakan tempo allegro, yaitu dinyanyikan dengan alunan cepat ya adik-adik. Itulah beberapa contoh lagu beserta tempo yang digunakan pada lagu tersebut. Adik-adik bisa berlatih menemukan tempo pada lagu-lagu yang lain. Jadi adik-adik, tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu.
Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Nah, adakah di antara adik-adik yang ingin menjadi seorang pemain biola? Simaklah puisi tentang cita-citaku ciptaan Angelica berikut. Dengarkan Bang Pilu membacanya ya. Cita-citaku. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, semua akan ku perjuangkan. Itu tadi ya adik-adik bunyi puisi yang diciptakan oleh Angelica. Ayo bersama Bang Pilu kita jawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu yang pertama, apa judul puisi tersebut? Puisi tersebut berjudul Cita-citaku ya adik-adik. Yang kedua, buatlah judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Kalau menurut Bang Pilu, selain judul Cita-citaku pada puisi tersebut mungkin bisa diganti dengan judul Biolaku misalnya, ataukah Biola dan Perjuanganku. Tinggal adik-adik menentukan judul yang tepat menurut adik-adik. Pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah bait yang terdapat pada puisi Cita-citaku tadi? Jumlah bait pada puisi Cita-citaku tadi ada 3 bait. Yang keempat, berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Terlihat ya adik-adik kalau setiap bait puisi itu terdiri dari 4 baris. Adik-adik tentunya masih ingat kalau pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang huruf vokal pada akhir baris puisi, di mana huruf vokal itu sendiri terdiri dari A, I, U, E, dan O. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan kembali puisi Cita-citaku dengan saksama. Amatilah bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Perhatikan contoh berikut, yaitu bait pertama pada baris pertama. Suara indah alat musik, huruf vokal terakhirnya adalah I. Baris kedua, alunannya tenang mendayu, huruf vokal terakhirnya adalah U. Pada baris ketiga, seakan selalu berbisik, huruf vokal terakhirnya kembali I lagi ya adik-adik. Dan pada baris keempat, aku selalu ada untukmu, huruf vokal terakhirnya ialah U. Dilanjutkan bait kedua pada baris pertama, aku suka alat musik itu, huruf vokal terakhirnya adalah U. Baris kedua, karena itu aku ingin menjadi pemainnya, huruf vokal terakhirnya ialah A. Pada baris ketiga, inilah cita-citaku, huruf vokal terakhirnya adalah U. Dan pada baris keempat, menjadi pemain biola, huruf terakhirnya ialah A. Dan yang terakhir bait ketiga pada baris pertama, langkah-langkah ku jalani, huruf vokal terakhirnya adalah I. Pada baris kedua, semua cobaan ku lewati, huruf vokal terakhirnya adalah I. Pada baris ketiga, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, huruf vokal terakhirnya ialah A. Dan pada baris keempat, semua akan ku perjuangkan, huruf terakhirnya adalah A. Seperti itu ya adik-adik, sehingga kesimpulan yang dapat kita petik pada puisi Cita-citaku ciptaan Angelica tadi, yaitu memiliki bunyi akhir baris-baris puisi
yang terdiri dari huruf vokal I, U pada bait pertama, U, A pada bait kedua, dan I, A pada bait ketiga. Selanjutnya ayo adik-adik bersama Bang Pilu kita bandingkan bait-bait puisi Cita-Citaku tadi dengan bait puisi berikut. Bersama kita temukan bunyi huruf vokal terakhir pada setiap baris puisi, kemudian menuliskan jawabannya pada kolom yang telah tersedia. Yaitu pada baris pertama, kupu-kupu terbang ke sana kemari, memiliki huruf vokal terakhir I ya adik-adik. Pada baris kedua, mencari bunga-bunga yang sedang mekar, huruf vokal terakhirnya ialah A. Pada baris ketiga, sungguh indah warna sayapmu yang menari, huruf vokal terakhirnya ialah I. Dan pada baris keempat, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar, huruf vokal terakhirnya ialah A. Sehingga dapat kita simpulkan bunyi akhir baris-baris pada bait puisi di atas adalah I, A. Seperti itu ya adik-adik. Sehingga penting untuk diketahui dan diingat bahwa bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut dengan rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya I, A, atau lebih dikenal dengan AB. Rima tersebut bisa terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun, di mana pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir AB. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Nah, adik-adik, sekarang coba amati percakapan antara Siti dan Lani berikut. Siti berkata kepada Lani, "Menarik sekali puisi itu ya, berbeda dengan karangan yang biasa kita buat." Lani pun menjawab, "Ya, tetapi sama dengan karangan. Puisi juga dapat bercerita tentang apa saja. Tentang cita-cita, juga tentang seekor kupu-kupu yang indah." Siti membalas dengan berkata, "Bicara tentang kupu-kupu, selain ia indah, cara pertumbuhannya juga unik loh. Adik-adik mau tahu kan? Yuk adik-adik amati gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa ya menurut adik-adik?" Benar sekali kalau ini adalah gambar sebuah kepompong. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong ada ulat dan ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Seperti itu ya adik-adik. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa itu disebut dengan siklus hidup atau daur hidup. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui atau mempelajari tentang daur hidup hewan peliharaan ya adik-adik, seperti ayam, kelinci, dan kucing. Jika hewan-hewan tersebut dibandingkan dengan kupu-kupu, jelas memiliki perbedaan ya adik-adik. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan dengan metamorfosis. Di mana metamorfosis pada kupu-kupu diawali dengan kupu-kupu betina yang telah siap bertelur, mulai mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Setelah terbentuk telur kupu-kupunya, telur pun menetas dan mengeluarkan larva atau ulat. Setelah itu larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Berjalan waktu, kepompong pun akhirnya menetas dan menjadi seekor kupu-kupu. Seperti itu ya adik-adik metamorfosis pada kupu-kupu. Pada gambar di samping pun terdapat gambar belalang. Ayo adik-adik sekarang coba perhatikan metamorfosis pada belalang. Jadi metamorfosis pada belalang itu diawali dengan belalang betina dewasa yang siap bertelur. Setelah terbentuk telur belalang, selanjutnya telur belalangnya menetas dan terbentuklah nimfa tak bersayap. Nah, apa itu nimfa tak bersayap? Nimfa tak bersayap yaitu anak belalang yang belum memiliki sayap.
Nantinya seiring berjalan waktu, nimfa tak bersayap berubah menjadi nimfa bersayap, yaitu belalang dewasa yang sudah memiliki sayap atau disebut juga dengan imago. Itulah metamorfosis yang terjadi pada belalang. Nah, adik-adik, di mana letak perbedaan antara daur hidup kupu-kupu dan belalang? Ayo, siapa yang tahu? Jadi, perbedaan antara daur hidup kupu-kupu dan belalang itu terdapat pada kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Di mana metamorfosis sempurna yaitu terjadi perubahan bentuk tubuh secara drastis. Seperti tadi adik-adik, pada daur hidup kupu-kupu diawali dengan induk betina kupu-kupu yang siap bertelur, kemudian terbang mencari tanaman atau daun yang cocok untuk meletakkan telurnya. Setelah bertelur dan telurnya menetas menjadi larva atau ulat. Dari larva atau ulat tadi menjadi pupa atau kepompong. Dan selanjutnya kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Sehingga terlihat daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara pada belalang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ya adik-adik. Di mana metamorfosis tidak sempurna yaitu terjadi perubahan bentuk tubuh yang tidak jauh berbeda. Seperti tadi ya adik-adik, daur hidup pada belalang yaitu diawali dengan belalang dewasa yang siap bertelur. Setelah bertelur, telur belalangnya pun menetas dan berubah menjadi nimfa tak bersayap atau anak belalang yang belum memiliki sayap. Dan selanjutnya diakhiri dengan nimfa tak bersayap berubah menjadi nimfa bersayap atau belalang dewasa atau imago ya adik-adik. Sehingga terlihat tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, adik-adik, kita awali dengan contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna. Di mana metamorfosis sempurna yaitu terjadi perubahan bentuk tubuh secara drastis. Misalnya yang terjadi pada katak. Metamorfosis pada katak diawali dengan telur katak. Dari telur katak berubah menjadi kecebong tanpa kaki. Dari kecebong tanpa kaki berubah menjadi kecebong dengan kaki. Kemudian dari kecebong dengan kaki berubah lagi menjadi katak muda. Dan selanjutnya bertumbuh menjadi katak dewasa. Begitupun sama halnya metamorfosis yang terjadi pada nyamuk, lalat, kumbang, dan semut ya adik-adik. Itulah beberapa contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sementara contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna misalnya seperti jangkrik. Dengan perubahan bentuk tubuh yang tidak jauh berbeda, metamorfosis pada jangkrik diawali dengan telur. Dari telur menjadi nimfa, kemudian dari nimfa bertumbuh menjadi imago atau jangkrik dewasa. Begitupun sama halnya metamorfosis yang terjadi pada kecoa, capung, dan rayap ya adik-adik. Itulah beberapa contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu belajar kita saat ini pada tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku pada pembelajaran kedua. Bang Pilo akan lanjutkan bersama adik-adik pada pembelajaran ketiga di perjumpaan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dan sampai jumpa.